Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung memberi indikasi akan melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Kejuaraan yang menjadi sarana kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris ini akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei di Qatar. Rencananya timnas Indonesia U23 akan pemusatan latihan mulai akhir Maret. Kim mengatakan bakal melepas Pratama Arhan jika dibutuhkan Sintayong, pelatih timnas Indonesia U23. Menurut Kim, membela tim nasional akan memberikan efek bagus bagi pemain saat kembali ke klub. Karena saya juga pernah bekerja di tim nasional Korea. Karena itu saya tahu turnamen itu penting untuk timnas Indonesia dan Arhan. Jadi saya akan bantu sampai dia bisa, ujar Kim Eun-jung. Pernyataan Kim selaras dengan pendapat Choi Sun-ho, General Manager Suwon FC. Menurutnya melepas pemain ke tim nasional sebuah negara akan berdampak positif. Namun kebutuhan tim juga diperhatikan. Tentu saja itu tergantung situasi kami di April nanti. Kami akan cari solusi untuk itu. Tapi memang penting bagi pemain timnas macam Arhan untuk berkontribusi bagi negaranya, ujar Choi Sun-ho. Soal pemanggilan Garuda Muda, Arhan bersikap profesional. Jika klub melepas, ia akan bergabung. Arhan jadi pihak yang menerima kebijakan karena Piala Asia U23 berlangsung di luar kalender FIFA. Kalau saya pribadi, semua keputusan itu ada di pihak tim dan pelatih. Itu mau dilepas atau tetap saya bertahan, terserah pelatih dan tim. Saya mengikuti keputusan pelatih dan head coach, ujar Pratama Arhan. Ranking FIFA Timnas Indonesia per 15 Februari 2024 telah diketahui. Hasilnya posisi skuad Garuda melonjak drastis atau naik 4 peringkat dari 146 menjadi 142 dunia. Indonesia bertambah 8,65 poin. Penambahan poin ini tak lepas dari penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Meskipun hanya mengamankan sekali kemenangan melawan Vietnam 1-0, namun itu sudah cukup untuk mendongkrak posisi timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sudah mengoleksi 1072,66 poin. Timnas Indonesia melewati Botswana 146, Ethiopia 145, dan Suriname 144. Menariknya, jumlah poin FIFA Timnas Indonesia sama dengan yang dimiliki negara di Kepulauan Karibia, Antigua dan Barbuda, yakni 1072,66 poin. Posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA bisa saja berubah jika mampu mengamankan kemenangan melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Jika timnas Indonesia mampu mengamankan kemenangan dalam 2 laga melawan Vietnam, posisi skuad Garuda bakal melonjak. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong dapat kabar buruk dari Persija Jakarta. Sebab pelatih Persija Thomas Doll menegaskan takkan melepas pemain mudanya untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Alasan Thomas Doll tak melepas pemainnya yang bergabung dalam skuad timnas Indonesia U23 itu karena ia membutuhkan mereka di Liga 1. Apalagi saat ini Persija memang sedang fokus menembus babak 4 besar. Upaya Sintayong untuk membawa pemain terbaiknya bisa dibilang cukup sulit karena di saat yang bersamaan Liga 1 masih bergulir dan Piala Asia U23 sendiri bukan agenda FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Nyatanya Thomas Doll tak ingin melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 karena sedang berjuang untuk finish 4 besar guna menjaga asa meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka. Tentu karena perburuan gelar juara, mereka bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, ujar Thomas Doll. Persija sendiri menyisakan 10 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Adapun jadwal terakhir yang akan dimainkan Macan Kemayoran yaitu melawan PSIS Semarang pada 28 April 2024 mendatang. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, tentu Sintayong harus memutar otaknya, mengingat ada beberapa pemain Persija yang kemungkinan masuk skuad timnas Indonesia U23 seperti Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, dan Doni Tri Pamungkas. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Sintayong, sebab dia ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 mendatang.
Striker Bali United Elijah Spasojevic menilai Sintayong memiliki kriteria khusus dalam pemilihan penyerang timnas Indonesia. Saat ini lini depan timnas Indonesia diisi oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Struijk lebih sering mendapatkan tugas sebagai penyerang meski posisi aslinya adalah winger. Spasojevic sebenarnya sempat mendapatkan tempat di timnas Indonesia, tepatnya pada Piala AFF 2022 lalu. Elijah Spasojevic menjelaskan pemilihan pemain timnas Indonesia merupakan hak Sintayong. Menurutnya ada kriteria tersendiri dalam menentukan pemain yang akan dibawa ke skuad Garuda. Hal tersebut kadang tidak bisa ditebak dan bisa saja pelatih memiliki sudut pandang tersendiri. Saya pikir itu adalah pilihan dari pelatih di timnas. Saya tahu semua orang punya pendapat serta pikiran yang berbeda-beda soal tipikal striker timnas, ujar Elijah Spasojevic. Pemain yang akrab disapa Spaso ini menilai keputusan striker saat ini berbeda-beda. Di Bali United memang dia merupakan salah satu pemain yang jadi andalan. Namun kebutuhan di timnas tentu saja berbeda dan ini yang harus dihormati. Yang pasti semua ada di tangan pelatih kepala. Dia tahu tipikal pemain yang dibutuhkan untuk posisi lini depan itu, jelas Spasojevic. Meski persaingan cukup ketat, Spaso siap dipanggil saat dibutuhkan oleh Sintayong. Dia berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya saat bermain untuk skuad Garuda. Penyerang keturunan Grade A yang disiapkan untuk timnas Indonesia segera video konferensi bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan. Hanya saja Bung Ropan dan Erick Thohir bersepakat untuk tidak membocorkan kepada publik siapa penyerang yang dimaksud. Sosok penyerang yang dimaksud baru diketahui ketika sang pemain sudah bersalaman dengan Erick Thohir, seperti para pesepak bola keturunan lainnya macam JIJ, Justin Hubner, dan lain-lain. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini, striker itu sudah ada. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Striker ini tidak main-main, Grade A, ujar Bung Ropan. Siapa striker tersebut masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, karena kalau disebut namanya kemudian tidak jadikan tidak enak. Saya juga baru bicara dengan Pak Erick dan nantinya Pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat konferensi atau Zoom, ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut. Setelah sehati dan cocok, baru langkah selanjutnya adalah mengundang pemain tersebut untuk terbang ke Indonesia, tepatnya Jakarta. Jika sudah salaman dengan Pak Ketua, sudah pasti dinaturalisasi, jelas Bung Ropan. Sebelumnya, Erick Thohir dalam sebuah wawancara memang mengatakan akan melakukan video conference dengan sejumlah pemain keturunan dalam minggu-minggu ini. Kemudian, pertanyaannya muncul, siapa pemain yang dimaksud? Jika masuk kategori Grade A, otomatis si pemain mentas di kasta tertinggi sebuah kompetisi. Sosok yang dimaksud mungkin adalah penyerang FC Utrecht Ole Romani. Ole Romani yang baru berusia 23 tahun musim ini memang baru mengemas 1 gol dari 13 penampilan di Liga Belanda 2023-2024. Namun ketika memperkuat FC Emmen di Liga Belanda 2022-2023, Ole Romani mengemas 11 gol. Kelebihan Ole Romani ada pada dribble dan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang. Menarik menanti siapa penyerang yang akhirnya benar-benar dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.